Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh percaya atau tidak, tapi ini memang kejadian nyata yang terjadi di desa saya. Rumah saya dengan yang akan saya ceritakan ini kisarannya tidak terlalu jauh, mungkin hanya hitungan ratusan meter. Jadi ceritanya ialah, kita sebut saja dengan Ibu S. Rencananya beliau ini akan menikahkan putrinya yang semata wayang. Kebetulan putrinya ini memang bekerja di Jakarta. Menjelang pernikahan mungkin kisaran 1 bulan, beliau ini meninggal dunia, dan semua rencana yang telah dijadwal tetap berlangsung. Walaupun awalnya mungkin pernikahan ini akan digelar atau resepsinya digelar di rumah mempelai perempuan. Namun karena dengan adanya musibah yang Ibu S ini meninggal, akhirnya pernikahan dilakukan atau dilaksanakan di tempat mempelai sang pria. Dan alhamdulillah pernikahan ini pun berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Perlu diketahui bahwa Ibu S ini memang seorang janda. Beliau ini hanya tinggal seorang diri karena itu tadi, bahwa putrinya memang bekerja di Jakarta. Paling Ibu S ini mempunyai adik dan rumahnya pun ya berada di sampingnya. Kemudian setelah pernikahan ini selesai, acaranya selesai, rumah Ibu S ini kan kosong, dan sempat beberapa waktu anak beliau ini yang menikah tinggal di rumah suaminya. Jadi kosong beberapa waktu. Dan si adik ini pun, adik Ibu S ini kadang-kadang ya hanya menyalakan lampu dan sekedar bersih-bersih. Namun semenjak Ibu S ini meninggal, ini ada beberapa kejadian yang aneh atau mungkin di luar nalar. Kadangkala di dapur ini seperti ada aktivitas memasak atau aktivitas menyapu. Kemudian akhirnya anaknya Ibu S ini beserta suami tinggal di rumah Ibu S yang sempat kosong tadi. Dan setelah bersih dan siap, kemudian rumah tersebut ditempati. Ya, walaupun memang sudah ditempati, namun kejadian-kejadian ganjil ini tetap terjadi. Dan yang aneh adalah peristiwa di mana tetangga Ibu S pernah suatu malam, mungkin di sekitar jam 11-an, beliau ini akan melaksanakan memeriksa sawah beliau, memeriksa pengairan ya. Dan di tengah jalan beliau ini bertemu dengan sosok seperti almarhumah Ibu S. Dari jauh beliau ini memang sudah menduga, kok seperti saya kenal.
Dan makin dekat, betul sosoknya memang seperti sosok Ibu S dengan dandanan rapi dan membawa bingkisan kado ya. Namun di saat berhadapan face to face, Bapak ini seperti terkesima atau tersihir dan tidak sadar bahwa Ibu S ini sudah meninggal. Beliau ini sadarnya ketika beberapa meter sudah melewati Ibu S, jadi sama-sama berpapasan. Baru beliau ini sadar dan ternyata memang ingat bahwa Ibu S ini sudah tiada. Dan di sini seperti ada sesuatu yang atau apapun itu yang kenapa sosok ini muncul, namun hanya dipendam di dalam hati. Ya paling kalaupun cerita ya hanya di sesama orang yang kenal. Dan kemudian ada juga yang ibu-ibu mau pergi ke pasar, mungkin sudah pagi ya setelah subuh. Ini pun sama, di tengah perjalanan karena memang kondisinya masih sepi, ibu ini yang mau pergi ke pasar ini juga sama melihat sosok Ibu S. Dan prosesnya sama, seperti terkesima ketika berhadapan-hadapan dan sadar setelah melewati sosok tersebut. Juga tampilannya yang dia lihat, Ibu S ini rapi seperti mau pergi ke satu acara atau kondangan ya. Dan ini pun juga sama, dia tidak menceritakan kepada keluarga Ibu S tersebut, hanya ya sekedar cerita untuk keluarganya saja. Namun ya namanya cerita, makin lama ini akhirnya sampai juga ke keluarga atau anak Ibu S. Ini ada apa gerangan? Kenapa kok ada peristiwa seperti ini? Dan akhirnya pun anak Ibu S ini mungkin menanyakan kepada orang yang memang memahami dunia yang disebut dengan dunia gaib, ini ada apa gitu. Lalu singkat cerita, akhirnya kepada anak Ibu S ini yang dimintain tolong adalah seorang bapak-bapak, dan beliau memang mempunyai daya lenuih ya, yang atau mempunyai suatu dari Tuhan. Dan bapak ini menjelaskan bahwa memang ada sesuatu yang masih mengganjal, sehingga ada dengan penampakan sosok-sosok yang mirip dengan almarhumah Ibu S. Dan setelah dilakukan acara atau dengan sesuatu, bapak ini akhirnya mencapai jawaban yang mungkin lebih akurat. Ini ada satu amanah yang belum tersampaikan. Coba dicari di sekitaran rumah, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Ya akhirnya saran tersebut pun dilakukan oleh anak almarhumah Ibu S. Semua dicari segala macam, dan proses ini pun juga memang memakan waktu yang tidak sedikit. Dan pada hari yang
kalau boleh dibilang ini sudah hampir 2 atau 3 minggu baru pertanyaan itu pun terjawab. Jadi begini, bahwa rumah Ibu S ini kan memang lantainya masih berupa dengan tanah. Kemudian ketika acara sedang bersih-bersih kamar, entah kenapa ini anak Ibu S ini melihat ke bawah dipan atau tempat tidur, dan di situ dia melihat seperti ada tanah yang agak menggunung ya, namun ukurannya tidak besar. Nah, anak Ibu S ini tentunya heran, ini apa gitu. Nah, kemudian dikoreklah oleh anaknya Ibu S, dikorek, dan disinilah memang akhirnya anak Ibu S ini kaget. Ternyata dengan ukuran yang tidak terlalu dalam, di lubang ini diketemukanlah sebuah kotak, entah itu kayu atau dari kaleng. Dan begitu dibuka, memang kagetlah anak Ibu S ini, karena ternyata di dalam tempat tersebut terdapat sebuah perhiasan emas yang kalau boleh dibilang ya berat timbangannya sangat-sangat lumayan, dan akhirnya anak almarhumah Ibu S ini ya berkonsultasi dengan sang suami bahwa beliau ini menemukan satu perhiasan emas di bawah tempat tidur, dan lokasinya memang dipendam. Ya, dari peristiwa tersebut kemudian anak Ibu S ini atau almarhumah Ibu S ini mengambil kesimpulan bahwa inilah mungkin yang disebut dengan amanat yang belum tersampaikan, karena kemungkinan memang ini bukan kemungkinan ya, memang ini punya almarhumah Ibu S, dan emas tersebut ini bagian dari simpanan Ibu S yang untuk persiapan pernikahan yang tempo hari sudah dilakukan. Namun karena memang istilahnya meninggal, jadi sama sekali tidak ada pihak keluarga yang mengetahui bahwa almarhumah Ibu S ini mempunyai simpanan berupa perhiasan. Dan semenjak emas tersebut telah ditemukan, ini tidak ada lagi penampakan-penampakan yang menyerupai beliau yang ditemui oleh para tetangga, ataupun suara-suara aneh yang ada di dapur, ada di dekat sumur. Ini tidak terjadi lagi. Dan ini kejadian memang nyata. Tempat kejadiannya adalah di daerah Jawa Tengah, bagian pesisir utara. Karena untuk menjaga privasi, tempatnya tidak akan saya sebut. Dan cerita ini dikirimkan oleh saudara Tito Asrori, karena memang kebetulan kejadiannya satu desa dengan beliau. Ya, mungkin bisa kita ambil hikmah pelajaran apa yang terkandung dalam kejadian yang sudah terjadi ini. Baik buruknya bisa kita jadikan pelajaran. Demikian saya mencoba meneruskan atau membawakan cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.